Oke, hari ini kita akan bahas tentang beberapa soal hukum kekekalan energi mekanik dan juga kapasitor, ya. Oke, kita ambil soal yang pertama. Oke, di soal ini dikatakan bahwa gambar di samping menunjukkan dua keping logam besar yang dihubungkan dengan sumber tegangan baterai 150 volt. Kedua keping itu berada pada ruang hampa. Yang A, tentukan besar kuat medan listrik antara kedua keping tersebut. Yang B, tentukan gaya yang dialami elektron yang berada di antara kedua keping tersebut. Yang C, hitung energi potensial listrik yang hilang jika elektron berpindah dari keping B ke keping A. Yang D, jika elektron dilepas dari keping B, berapa kecepatan elektron sesaat sebelum menembus keping A. Oke, yang pertama kita cari berapa nilai dari E-nya. E itu sama dengan V dibagi D. Jadi V-nya adalah 150 volt yang ini tadi, dibagi dengan D-nya yaitu 2,5 cm ganti ke meter. Hasilnya adalah 6000. Kemudian kita cari nilai F. F itu adalah E dikalikan dengan Q. Jadi kita kalikan nilai E yang ini tadi, kalikan dengan Q-nya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Karena ini adalah besaran vektor, jadi tanda negatifnya itu nggak usah dimasukkan ke dalam perhitungan, ya. Jadi ini tinggal masukkan aja nilainya positif, gitu ya, nak ya. Kemudian yang C, energi potensialnya adalah Q dikalikan dengan V. Q-nya adalah masukkan tanda negatifnya, karena energi potensial ini sudah merupakan besaran skalar. Jadi dia merupakan energi hasil dari perkalian antara muatan dengan potensialnya. Jadi tanda negatifnya dimasukkan, ya, maka dapatlah nilai dari energi potensialnya yaitu minus 240 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Oke, untuk yang D-nya, ditanya adalah jika elektron itu dilepas dari keping B, berapa kecepatan elektron itu sesaat sebelum menembus keping A. Jadi itu kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Jadi energi mekanik di plat A sama dengan energi mekanik di plat B. Berarti energi mekanik yaitu energi kinetik di plat A tambah energi potensial di plat A sama dengan energi kinetik di plat B tambah energi potensial di plat B. Jadi di plat B ini tidak ada potensialnya. Berarti potensial di plat B ini sama dengan 0. Jadi yang 150 volt ini apa, Pak? Itu adalah potensial di plat A tadi. Ya. Kemudian awalnya kan dari B si muatan negatif itu kan diam. Dia kan ditolak oleh plat B ini karena plat B ini, logam B ini adalah logam yang negatif. Ditolak dia, maka dia bergerak ke logam A. Maka yang memiliki kecepatan itu adalah VA. Berarti kita masukkan angkanya, nak ya. Setengah M kali VA kuadrat sama dengan ini minus Q kali VA. Nah, jadi kan ini kan sudah 0 tadi hasilnya yang ini kan. Berarti karena ini positif pindah ke kanan jadi negatif. Jadi elektron itu kan bermuatan negatif. Negatif sama negatif kan habis. Dikalikan dengan 150, hasilnya ini tadi kan, itu kita bagi dengan ini 4,55 kali 10 pangkat negatif 31. Jadi sebenarnya massa elektron itu berapa? Yaitu 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Muatan elektron itu berapa? Negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Ya, dapatlah VA. Jadi ini sebenarnya tidak dikasih tahu di soal ini berapa muatan dari elektron itu, tidak dikasih tahu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kalian sudah tahu berapa nilai dari muatan elektron dan juga massa elektron. Oke, soal berikutnya di sini diketahui adalah sebuah elektron itu
bermuatan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom bermassa 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg ditembakkan dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 6 meter per detik dengan arah sejajar kuat medan listrik. Seperti ini dia ya, berapa jarak yang ditempuh. Berarti kita gunakan tipsnya ini nak, bahwa usaha itu adalah perubahan dari energi kinetik. Berarti usaha itu kan F kali S, ya kan? F kali S itu adalah perubahan energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik mula-mula atau energi kinetik awal. Jadi kecepatan akhirnya kan 0, berarti VT-nya sama dengan 0. Berarti kita tinggal masukkan ke persamaannya bahwa F kali S itu sama dengan setengah M kali 0 kuadrat. Berarti hasilnya F itu kan E dikali Q. Berarti E dikalikan dengan Q kalikan dengan S. Itu sama dengan negatif setengah MV0 kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya, E-nya kan 5/. Kalikan dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kalikan dengan S. Maka diperolehlah ini hasilnya. Oke, maka jarak yang ditempuh oleh si elektron ini adalah 2,275 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Oke, untuk soal yang ketiga di sini ada 2 buah kapasitor ya. Masing-masing 3 mikrofarad dan 6 mikrofarad. Ya kan? Ini 3 mikrofarad, ini 6 mikrofarad. Potensialnya 3 volt. Yang ditanya adalah yang pertama, berapa kapasitas pengganti? Jadi kapasitas pengganti itu sama itu nak dengan kapasitas totalnya. Berarti kita masukkan dari persamaan 1 per C seri itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Masukkan angkanya 1 per 3 tambah 1 per 6. Samakan penyebutnya menjadi 3 per 6. Sehingga dapatlah C serinya 2 mikrofarad. Kemudian yang kedua, besar muatan pada kapasitor 1 dan 2. Jadi karena ini adalah rangkaian yang seri, maka kalau dia rangkaiannya seri, maka nilai dari muatannya sama. Berarti Q1 sama dengan Q2, yang dirumuskan dengan C seri kalikan dengan V-nya. C serinya tadi ini ya, 2 mikrofarad, kalikan dengan V-nya 3 volt, berarti 6 mikrocoulomb. Ya. Yang ketiga, berapa beda potensialnya pada kapasitor 1 dan juga kapasitor 2. Jadi kalau kita mau mencari berapa nilai dari beda potensial, berarti yang kita cari di sini adalah berapa nilai dari V-nya. Berarti V1 itu sama dengan Q1 per C1, berarti 6 dibagikan dengan 3 sama dengan 2. V2 Q2 per C2, 6 bagi 6 sama dengan 1. Kemudian energi pada masing-masing kapasitor, masukkan angkanya nak. Setengah C1 V1 kuadrat. Masukkan angkanya ini. Kemudian W2-nya setengah C2 V2 kuadrat, dapatlah 3 Joule. Yang terakhir, berapa energi total pada rangkaian itu? Jadi energi totalnya itu adalah tambahkan W1 dengan W2. Ya, W1-nya 6 tambah 3 sama dengan 9 Joule. Oke, untuk nomor 4 di sini ada 2 buah kapasitor, yaitu C1 dan juga C2 yang dirangkai secara paralel. Ditanya adalah berapa nilai hambatan pengganti. Jadi berapa nilai kapasitas totalnya ya? Berapa nilai kapasitas totalnya untuk kedua rangkaian untuk kedua kapasitor itu ya? Kapasitas totalnya. Jadi untuk mendapatkan kapasitas totalnya itu adalah C1 tambah C2. 1 tambah 2 sama dengan 3 mikrofarad. Kemudian besar muatan pada kapasitor C1 dan C2. Langsung masukkan angkanya. C1 kali V1. 1 kali 2 ya, berarti 2 mikrocoulomb. Kemudian Q2 C2 kali V2.
2 kali 2 sama dengan 4 mikrokolom. Ya. Pertanyaan C, berapa muatan total? Berarti muatan totalnya itu adalah Q1 tambah Q2, 6 mikrokolom. Kemudian energi pada masing-masing kapasitor. Energinya tinggal masukkan setengah C1V1 kuadrat. Dapatlah 2 Joule. Ya. Kemudian W2 juga setengah C2V2 kuadrat. Dapatlah setengah kali 2 kali 2 kuadrat. Ya. Kemudian berapa beda potensial? Berarti beda potensialnya sama aja ya, Nak ya. Sama aja nilainya. Beda potensialnya di sini 2 volt dan di sini 2 volt. Oke, demikianlah yang kita bahas untuk kali ini. Ada 4 soal dan ada satu soal lagi, soal kelima. Saya harap kalian jawab itu soal kelima ya. Bagaimana caranya menjawab? Lihat langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dari soal nomor 3 dan juga soal nomor 4. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.